Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wattuqan wa salahan ya rabbal alamin. Para ikhwah wal akhawat a'azakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore ini kita masih dikaruniakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk di masjid yang insyaallah Allah berkahi tempat ini. Tentunya dalam rangka kita menuntut ilmu, dan ini merupakan salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada umatnya, yaitu dengan menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan Nabi SAW diperintahkan untuk selalu meminta ditambahkan ilmu. Rabbi zidna, qul Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabb, tambahkanlah kepada kami ilmu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan di dalam menuntut ilmu ini. Dan tentunya yang paling penting yang saya ingatkan kepada saya pribadi dan rekan-rekan dan teman-teman sekalian, para ikhwah wal akhawat, yang tidak kalah penting di dalam menuntut ilmu adalah semakin kita banyak datang ke majelis ta'lim, semakin kita banyak tahu tentang ilmu agama, maka begitu semakin banyak pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ciri orang-orang yang berilmu atau ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling banyak takutnya dari hamba-hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama, ahlul ilmu. Ya, maka kewajiban bagi kita semua untuk mengamalkan apa yang kita dapat di dalam majlis-majlis ilmu ini. Apa yang kita dapat dari hukum-hukum, baik itu yang istinbat diambil dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis, ya. Jadi bukan hanya datang ke tempat pengajian, hadir di majlis ta'lim, tapi dia hanya datangnya saja, dia hanya mendengarkan saja, tapi tidak mempraktekkan apa yang dia dengar, apa yang dia dapat di majlis ilmu. Para hadirin, al-ikhwah wal akhwat a'azakumullah jami'an, kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari hadis-hadis ahkam karya tulis dari Al-Allamah Syekh Taqiyuddin Abu Muhammad bin Abdul Wahid
bin Ali bin Surur Al-Maqdisi, atau yang sering kita dengar dengan Syekh Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, beliau menuliskan Umdatul Ahkam yang menampung atau yang mengumpulkan hadis-hadis tentang ahkam yang keabsahannya disepakati oleh dua imam, dua syaikhan, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita masih di bab taharah. Kemarin kita sudah membaca satu hadis atau dua hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Nah, sekarang insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari bab taharah ini. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardaha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu tayammunu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai yang kanan, suka memulai dari yang kanan. Yu'jibuhu at-tayammunu, dalam hal apa? Fi tana'ulihi, ketika mengenakan sandal. Wa tarajjulihi, dan ketika menyisir rambutnya. Wa tuhurihi, dan ketika bersucinya. Wa fi sya'ni kullihi, dan dalam hal yang lainnya, dalam urusan yang lainnya. Di dalam kitab ini, di dalam Taysir Al-Alam Syarh Umdatul Ahkam, ya, yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam, yu'jibuhu tayammun yufaddilu taqdimul ayman alal aysar. Maksudnya apa? Mengutamakan dalam mendahulukan yang kanan dari yang kiri, bagian yang kiri. Fi tana'ulihi labsu na'lihi, ketika memakai sandalnya. Wa tarajjulihi tasrihu sya'ri ra'sihi wa lihyatihi bil mushd. Kata beliau rahimahullah, tarajjulihi itu menyisir rambutnya. Tasrihu syar, tasrih itu menyisir, ya, menyisir rambut. Wa tuhurihi bi dhammit ta, dengan ta dengan harakat dhammah, artinya at-tatahhur, jadi dalam bersucinya. Wa yashmulul wudu wal ghuslu wa izalatun najasah, dan di sini termasuk dalam kalimat wa tuhurihi adalah yashmul, mencakup al wudu wal ghusl, mandi, wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Wa fi sya'ni kullihi minal asya' al mustatabah, dari hal-hal yang dianggap baik,
bagus. Qala Syekh Taqiyuddin, ya, Taqiyuddin di sini adalah Syabul Ghani Al-Maqdisi. Wa fi sya'ni kullihi 'amun makhsus. Kalimatnya 'am namun dikhususkan. Dengan apa? Dengan hal-hal yang ada nasnya. Contohnya apa? Bimithli dukhulil khala wal khuruj minal masjid wa nahwuhuma mimma yabda'u fihi bil yasar. Umum namun dikhususkan oleh dalil-dalil yang mana Nabi SAW memberikan, mencontohkan untuk mendahulukan yang kiri. Contohnya seperti masuk ke kamar mandi, keluar dari masjid. Nah, ini didahulukan tangan kiri. Walaupun tadi disebutkan fi sya'ni kulli. Maksud dari hadis ini para ikhwah sekalian, dan ini merupakan fadilahnya, keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau adalah min ahli baiti sallallahu alaihi wasallam, dari ahli bait yang serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau radhiyallahu taala anha tahu tentang apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan oleh suaminya tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau mengabarkan kepada kita bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan anggota yang kanan, menyukai mendahulukan yang kanan. Dari hal apa? Dari tana'ulihi ketika memakai sendal, wa tarajjulihi ketika menyisir rambut, wa tuhurihi dan ketika bersuci, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita para ikhwah sekalian bahwasanya Islam merupakan agama yang memperhatikan tentang adab dan akhlak. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarahnya, qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama, telah berkata sahabat-sahabat kami dan selainnya mereka dari para ulama ahlul ilmi, yustahabbu taqdimul yamin fi kulli ma huwa min babit takrim, disunnahkan mendahulukan yang kanan dari pada setiap apa yang hal penghormatan, kawudu seperti wudu, wal ghusl dan mandi, labsu thawb memakai baju, wan na'al wal khuf was sarawil memakai sandal, khuf celana, ya, masuk masjid, siwak, taqlimul adhafir memotong kuku, wa qasus syarib menipiskan kumis, wa halq ra's dan mencukur rambut, ya. Kemudian wal khuruj minal khala wal akal wasyarab wal musafahah, makan, minum, berjabat tangan, kemudian juga wal akhdu wal ata, memberi dan mengambil, ya. Wa ghairi dzalika mimma huwa fi ma ma'na, dan hal-hal yang lain yang mana itu dari bab atau dalam hal yang kebaikan, memuliakan. Maka disunnahkan, bersepakat para ulama dan tidak ada khilaf di sini adalah mendahulukan yang kanan, ya. Wa yustahabbu taqdimu al-yasar fi dhiddi dzalik, dan disunnahkan mendahulukan yang kiri di selain yang tadi itu, ya. Terlebih yang ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan
perhatian agama kita, syariat Islam terhadap adab dan akhlak, ya, terhadap adab dan akhlak. Maka bisa kita ambil faidah dari hadis ini bahwasanya anna taqdimal yumna atau taqdimul yamin lil asya'it thayyibah huwa afdal syar'an wa aqlan. Mendahulukan yang kanan untuk hal-hal yang baik itu afdalu dan lebih utama ditinjau secara syariat atau secara akal, ya, secara akal. Qala An-Nawawi berkata, qa'idatu syar'i al-mustamirrati istihbabul bada'ah bil yamin fi kulli ma kana min babit takrim wal tazzim. Kaidah syariah yang terus menerus, ya, yang berjalan adalah mensunnahkan memulainya dengan yang kanan di setiap perkara yang baik, yang mulia. Itu yang pertama. Seperti apa tadi disebutkan ketika menyisir rambut, ya, hal-hal yang baik, bersuci, memakai sendal, makan, minum, ya. Dan kita jelas ada keterangan dari Nabi SAW, perintahnya dan larangannya. La ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kul wa yashrab bishimal. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan yang kiri, karena syaitan makan dengan tangan dan kiri, ya. Bagaimana Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita untuk mengambil dengan yang tangan kanan. Dan ini adalah akhlak yang mulia, mengambil dengan tangan yang kanan. Jadi bukan hanya sekedar adab atau uruf, kebiasaan ketimuran, tidak. Dan ini ada perintahnya dari Nabi SAW. Itu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, liyakul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi wal ya'khud biyaminihi wal yu'ti biyaminihi fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa yu'ti bishimalihi wa ya'khud bishimalihi. Kalian makanlah dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ngambil dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan ya'kulu bishimalihi. Sesungguhnya syaitan itu makan dengan yang kiri, minum dengan yang kiri, wa yu'ti, memberi dengan tangan yang kiri, wa ya'khud, mengambil dengan tangan yang kiri. Ya. Dan tentunya ketika seseorang, siapapun itu, melakukan hal atau melakukan perkara-perkara yang baik, makan dengan tangan kiri, minum dengan kiri, memberi dengan tangan kiri, sejatinya dia sudah tasyabbuh dengan syaitan, sudah tasyabbuh dengan syaitan, ya. Jadi beginilah, lihat indahnya Islam, menjadikan atau tangan yang kanan itu dengan hal-hal yang baik. Dan secara akal, seseorang ketika memberi dengan tangan kiri, ya, menolaknya, menganggapnya bahwa itu adalah tidak baik, ya. Kemudian faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah karena di sini menjelaskan tentang tatahhur, ya, tatahhur, maka mendahulukan anggota badan yang kanan ketika berwudu adalah sunnah, adalah sunnah. Dan bagi siapa saja yang meninggalkan sunnah ini, maka dia sudah meninggalkan keutamaan.
namun wudunya tetap sah. Wudunya tetap sah. Kemudian disunnahkan juga, atau yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini adalah ketika kita memakai sendal maka disunnahkan kita untuk mendahulukan yang kanan. Ada sebuah hadis dari Abi Hurairah, yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal." Jika kalian memakai sendal, maka mulailah dengan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Dan ketika melepaskannya maka mulailah melepaskan dengan yang kiri, ya, dengan yang kiri. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annal afdal fi taqdimil wudu mayaminul a'dha. Ini tadi sudah kita bahas, kita baca ya. Keutamaan di dalam berwudu adalah mendahulukan anggota wudu yang kanan dari anggota yang kiri. Wa qala an-Nawawi, dan Imam Nawawi berkata, ajma'al ulama ala anna taqdimal yumna fil wudu sunnah. Imam Nawawi dalam syarahnya mengatakan para ulama telah berijma bahwasanya mendahulukan yang kanan di dalam berwudu adalah sunnah. Man khalafaha fatahul fadla wa tamma wudu'uhu. Barang siapa yang meninggalkan tadi mendahulukan yang kanan, mungkin dia mendahulukan tangan yang kiri dalam membasuhnya atau kaki yang kiri, maka dia sudah meninggalkan keutamaan. Dia sudah meninggalkan keutamaan. Namun wudunya tetap sah. Wudunya tetap sah. Ya. Qala fil Mughni, ya, Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, la ya'lamu fi adamil wujub khilaf. Tidak diketahui dengan apa? Tidak diwajibkannya itu adalah khilaf. Maksudnya semuanya sepakat bahwa mendahulukan anggota yang kanan di dalam berwudu adalah sunnah. Allah Ta'ala. Kemudian lanjut kepada hadis yang berikutnya di dalam bab tatahhur ini. Hadis dari Nu'aim Al-Mujmiri. Nu'aim Al-Mujmiri ini adalah seorang maula Umar, ya, mantan budak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan dia seorang tabi'i. Nu'aim ini tabi'i, seorang tabi'in, dan bapaknya, dia dan bapaknya adalah, kalau sekarang itu dikatakan apa? Marbot apa ya? Yang ngurus masjid. Ya. Yang ngurus masjid, yang dia selalu yujmirul masjid. Apa yujmiru itu? Selalu mengharumkan, memberikan harum-haruman. Ya, kalau dulu di zaman dulu tuh, dan mungkin zaman sekarang sampai sekarang diberikan bukhur, asap yang wangi. Ya. Diberi wewangian masjid itu. Nah, ini kerjaannya dia Nu'aim, ya, namanya Abu Abdullah Al-Madani Al-Qurshi, dan dia seorang maula atau mantan budak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ketika dia dan bapaknya itu saking seringnya mengurus masjid, memberikan wangi-wangian di masjid, maka dia dipanggil dan ushtuhira, dikenal dengan Al-Mujmiri. Al-Mujmiri itu orang yang selalu memberikan wangi-wangian di masjidnya, dikenal dengan Al-Mujmir. Nu'aim Al-Mujmiri. Beliau rahimahullah
berkata bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dihadirkan, yud'auna itu dipanggil atau dihadirkan nanti di yaumil qiyamah. Yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Mukanya dan tangan kakinya, kedua tangan dan kedua kakinya bercahaya, putih bercahaya. Min atharil wudu, disebabkan bekas wudu, ya, bekas wudunya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang bisa di antara kalian memperpanjang cahayanya yang ada di mukanya dan di kedua kaki dan tangannya, maka kerjakanlah, ya. Dan lafaz Muslim ini dari Bukhari, lafaznya Bukhari. Dan lafaz Muslim, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Masih Nuaim meriwayatkan, ya, dan dari riwayatnya Muslim. Saya melihat Abu Hurairah berwudu. Faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu al-mankibaini. Dia melihat Abu Hurairah membasuh mukanya, kemudian membasuh kedua tangannya sampai dua mankibainya, ya, mencapai lengannya. Apa tuh di sini tuh? Ya, kedua lengannya ini sampai di sini. Thumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini. Kemudian Nuaim al-Mujmiri ini melihat Abu Hurairah juga membasuh kedua kakinya sampai betisnya, ya, sampai betisnya. Summa qala, kemudian beliau berkata, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dihadirkan, akan dipanggil nanti yaumul qiyamah dalam keadaan muka dan kedua tangan kakinya bercahaya disebabkan oleh bekas-bekas wudu mereka. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa di antara kalian memperpanjang cahayanya yang ada di mukanya, ya, dan di kakinya, tangannya, maka kerjakanlah. Wa fi lafdin Muslim, dan dalam lafaz Muslim lagi, ya, sami'tu Khalili yaqul, aku mendengar Khalili kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, tablugul hilyatu minal mu'mini haitsu yablugul wudu. Sesungguhnya panjangnya hilyah, apa hilyah itu? Hiasan, ya, atau ya, zina, perhiasan seorang mukmin nanti di yaumil qiyamah sepanjang dia wudunya, sepanjang dia berwudu. Hadis ini para ikhwah sekalian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yakhussuhum bi alamat
fadlin wa syarafin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada umatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan dan kemuliaan nanti di yaumil qiyamah. Dan ini akan membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain. Dengan apa? Dengan cahaya yang akan keluar dari muka-mukanya, dari wajah-wajahnya dan tangan-tangannya. Ya, tangan-tangannya. Disebabkan oleh apa? Oleh wudunya mereka yang mereka dawamkan 5 kali dalam sehari ketika dia berwudu untuk melaksanakan sholat, ya. Dan ini ada sebuah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Lakum siman laisat li ahadin minal umam, atau lakum siaman, siman, ya, sima itu simah, ciri. Bagi kalian, kata Nabi SAW kepada umatnya ini, ada ciri yang tidak dimiliki oleh umat-umat selain kalian. Dan diantaranya seperti yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwasanya ini menunjukkan kepada wudu, cahaya wudu yang akan dimiliki oleh umat Nabi Muhammad menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad dari orang-orang atau dari umat-umat yang lain. Walaupun sebenarnya ada beberapa ulama yang mengkritiknya. Kenapa? Karena di dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya dikatakan ketika siapa tuh Juraij, ya, yang dituduh apa? Berzina, ya, kalau tidak salah. Kemudian dia meminta izin untuk berwudu, kemudian menunaikan sholat dulu. Itu hadisnya sahih, ya. Dan juga kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yaitu riwayat kisah dari istri Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar, ketika penguasa Mesir ingin mengambil kehormatannya, memaksa, maka Hajar ini meminta izin untuk berwudu dan menunaikan sholat dulu, ya, menunaikan sholat. Jadi ini dikatakan Allah Ta'ala alam bahwa ini adalah merupakan kekhususan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, bahwasanya mereka mukanya akan bersinar, ghurran muhajjalin, ya. Ghurran artinya asal katanya adalah lamahab bayda fi jabhatil faras. Ghurran itu adalah warna putih yang ada di kepala kuda, ya, yang ada di kepala kuda. Kemudian kalau tahjil adalah warna putih yang ada di kaki kuda, ya. Nah, nanti orang-orang atau umat Nabi Muhammad SAW dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi kekhususan. Dibedakan ini tasyrifan lahum wa tafdil. Diutamakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini yang menjadi permasalahan adalah ketika di hadis-hadis sebelumnya bahwasanya hadis dari siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis dari Humran, tidak satu pun menceritakan, mempraktekkan bahwa Nabi SAW membasuh
tangan dan kakinya melebihi dari sikut dan mata kaki. Maksudnya tidak lebih kepada lengan dan betisnya. Namun di sini Abu Hurairah membasuh kedua tangannya sampai lengannya dan kakinya sampai betisnya. Dan di sini menjadi permasalahan yang menjadi penyebab ikhtilafnya para ulama, apakah dalam berwudu boleh membasuh lebih seperti yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, ya, atau tidak. Dan sebuah kalimat atau dalam hadis ini disebutkan man yastati faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya di yaumil qiyamah, maka panjangkanlah membasuhnya, ya. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini banyak perbedaan atau berbeda pendapat antara para ulama bolehnya memanjangkan membasuh kedua tangan sampai lengan atau sampai bahu, ya, dan membasuh kedua kaki sampai betis. Yang pertama, pendapat pertama membolehkannya dengan dalil ini tadi, dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun yang kedua tidak membolehkan untuk melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan tentunya bukan tidak alasan, banyak alasan-alasannya. Yang pertama adalah kalimat yang dikatakan oleh dalam hadis ini, yaitu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Kalimat ini adalah bukan hadis Nabi SAW, tapi adalah mudraj, disebutnya mudraj. Kalimat yang dimasukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam hadis ini, seakan-akan itu adalah hadis Nabi SAW, ya. Dan itu dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya, ya, dan ulama-ulama yang lain dalam ahli hadis, bahwasanya ini bukan perkataan Nabi SAW, tapi siapa? Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian yang kedua, dan tentunya perkataan Abu Hurairah tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Itu bukan perkataan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, para ulama tidak mendapatkan yang mengatakan bahwasanya membasuh kedua tangan sampai lengan, kaki sampai betis, kecuali satu hadis saja, yaitu dari Nu'aim bin al-Mujmiri. Namun yang lain-lainnya menyampaikan bahwa membasuh kedua tangan itu sampai sikutnya, membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Tidak ada yang mengatakan sampai lengan. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Abi Hazim dia bercerita, kuntu khalfa Abu Hurairah, aku waktu itu bersama atau di belakang Abu Hurairah, wa huwa yatawadda lis-shalah, bahwa dia sedang berwudu untuk menunaikan salat. Fakana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtahu. Kemudian dia membasuh tangannya hampir sampai ke ketiaknya. Faqultu ya Abu Hurairah. Abu Hazm ini berkata, wahai Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Apa wudu ini?
Ya, Abu Hazm tidak pernah menemukan seperti itu, membasuh sampai sampai lengannya, sampai ketiaknya. Faqala ya Bani Farukh, antum hahuna, wahai Bani Farukh, kamu di sini. Kaget Abu Hurairah, ya. Lau alimtu annakum hahuna matawadda'tu hadzal wudu. Kalau aku tahu kalian ada di sini, kamu ada di sini, maka aku tidak akan berwudu seperti wudu ini. Maksudnya apa? Abu Hurairah menyembunyikan sebenarnya. Abu Hurairah menyembunyikan wudunya itu, ya. Sami'tu Khalili yaqul tablugul hilyatu minal mu'mini haitsu yablugul wudu. Ya, perhiasan mukmin dalam berwudu atau panjang pendeknya perhiasan mukmin, ya, tergantung panjang pendeknya wudunya. Maka di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengambil apa? Mengambil istinbat bahwa apa? Ketika dia memanjangkan anggota wudunya, membasuh anggota wudunya, maka itu adalah akan memanjangkan apa? Memanjangkan cahayanya. Dan tentunya para ikhwas sekalian, ketika kita berwudu, ya, ini adalah ibadah. Dan ibadah tentunya harus didasari dengan dalil. Dan tidak ada satupun dalil, ya, yang mengatakan tentang wudu itu adalah sampai atas atau sampai bahunya, ya, sampai bahu. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW yang kita pernah baca kemarin, faman zada ala hadza faqad asaa wa zalam. Barang siapa yang melebihi, menambah dari apa yang telah ditetapkan, ya, maka dia sudah asaa wa zalam, telah berbuat kejelekan dan kezaliman, ya. Maka falihada wal hadis la yadullu ala al-italah, dan hadis ini tidak menunjukkan kepada memanjangkan dari apa yang harusnya dibasuh, ya. Kalau tangan tidak harus memanjangkan sampai bahu. Fa innal hilyah innama takunu zinah. Sesungguhnya hilyah yaitu perhiasan, tentunya takunu zinatan fis sa'id wal mi'sam. Kalau perhiasan itu adanya di sa'id di sini, pergelangan, ya, pergelangan. La fil adudi wal katif, tidak sampai lengan ke sini. Dan juga kalau dikatakan bahwasanya membasuh tangan sampai bahu, maka itu tidak termasuk dengan tahjil. Karena tahjil itu sampai apa? Sampai siku saja. Begitu juga dengan gurron. Ketika dia melebarkan yang dibasuh itu muka dan lebih hanya muka, maka bukan tahjil lagi, ya. Maka di situ kepala termasuk juga, ya. Jadi Allah Ta'ala bisawab, hadis ini menyampaikan atau memberikan, kita ambil faidah dari hadis ini adalah tidak disyariatkannya memanjangkan anggota wudu melebihi apa yang sudah dipraktekkan oleh atau dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dibawakan oleh Utsman bin Affan, hadis yang masyhur, ya, tentang cara berwudu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kajian ini sampai di sini, ya. Mudah-mudahan ada faidah dan manfaatnya, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqomah di dalam menjalankan perintah-perintahnya, dan kita
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimman yastami'unal qaula wa yattabi' ahsanah, orang-orang yang selalu mendengarkan kebaikan dan menjalankannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.